Hai semuanya, welcome back to Ria Channel. Ketemu lagi kita di video lanjutan Hoya Tour. Kali ini part 2 nya. Selanjutnya ini aku punya Hoya SPAC. Ini belum ada daun baru di sini, juga slow grower. Ini aslinya cantik banget. Ini jenis-jenis Hoya yang berdaun keras. Daunnya bisa lebih besar dari ini. Nah, kalau lebih besar dia bagus. Selanjutnya ini sebelahnya ada Hoya Spartiodes. Ini mungkin Hoya yang paling udah sering ada di YouTube-nya aku. Ini Hoya yang bentuknya itu semuanya itu pedangkel. Nah, di setiap ujung-ujungnya ini ada bekas bunganya. Ini Hoya paling unik lah, tapi agak-agak tricky sih ngerawatnya. Dia kayak lebih mudah gugur kalau terlalu basah. Juga dia tidak bisa terlalu panas karena ini kan dia daunnya tidak lebar ya. Jadi klorofilnya itu tidak banyak. Jadi kalau dia kepanasan dia kering, cepat kering. Aku punya Hoya Publicalis lagi. Aku tuh punya Publicalis tuh ada 3. Tapi bunganya beda-beda warnanya. Cuma ini belum pada berbunga, aku jadi belum bisa bilang yang ini jenis yang warna apa. Publicalis satunya yang di situ tuh ada 3. Ini juga agak splash tapi tidak splash seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama memang benar-benar kuat sekali splashnya. Tuh ini udah benar-benar rimbun sekali. Publicalis ini kayaknya bisa serimbun ini. Aku nih udah umur sekitar setahun lah bisa serimbun ini. Awalnya ya sekitar 4 daun 5 daun gitu. Jadi ini jenis Hoya yang easy to care, buat pemula ini bagus. Bunganya juga bagus. Selanjutnya ini sebelahnya aku punya Waimaniae. Hoya Waimaniae. Sekarang kan lagi ngetren Hoya, kayaknya lagi hype Hoya Waimaniae yang silvernya luar biasa cakep ya. Hampir seluruh daunnya itu silver. Namanya aku nih yang biasa. Ada silvernya, ada splashnya, tapi dikit gitu, tidak penuh seperti yang sekarang sedang tren itu. Cuma aku tidak tahu apakah itu dia akan stabil atau tidak karena dia selektif juga. Kalau suka jenis-jenis Hoya yang tuh daun tebal, ini juga kayak cardboard, ini kayak kertas amplas itu loh, tebal sekali dan kaku. Sebelahnya ada Hoya Kerry hijau yang super slow grower juga. Sebelah sininya aku ada Kerry variegata tengah. Ini kayaknya juga udah hampir 5-6 bulan baru mengeluarkan 1 daun ini. Sebelahnya ada Hoya Incriscata albomarginata. Iya benar. Terus ini cakep, ini mirip dengan Hoya Carnosa Crimson Queen, tapi kalau Incriscata ini lebih besar dan lebih kaku daunnya. Ya, kita kembali ke atas lagi. Ini aku ada Hoya Matilde. Ini fast grower. Ini buat pemula bagus sekali. Oh, ini aku pertama beli tidak serimbun ini, tapi tuh mengeluarkan sulur yang luar biasa banyak. Di sulur-sulurnya itu banyak juga calon-calon daun baru. Fast grower dan mudah dirawat. Ini easy to grow buat pemula, termasuk kayak Hoya Sunrise gitu ngerawatnya. Sebelahnya ini aku punya Hoya Wayete. Oh, lihat dia sudah nempel di potnya. Udah nyaman nempel di potnya. Hoya Wayete. Ini awalnya beli dia Sunstress, bagus banget, agak ungu-ungu kalau kalian ada nonton video aku Hoya haul.
Dan daun-daun barunya di seluruh baru dia lebih panjang-panjang tetapi tidak setebal daun aslinya. Nah, Hoya Wayatiae ini awalnya juga slow grower sih, karena daunnya tebal kan. Tapi semenjak digantung, aku ngerasanya mereka ini lebih happy setelah digantung gitu. Yang ini juga Mathilde-nya ini lebih cepat keluar selur-selur yang panjang-panjang seperti ini tuh setelah digantung. Cobain deh kalau kalian punya Hoya digantung, lihat perbedaannya. Lanjut, ini Hoya verstegi, Hoyanya Papua. Aku suka belakang daunnya ini, kalau dipegang tuh kayak bludru. Kayaknya memang ada ciri khas tertentu dari Hoya Papua. Rata-rata daunnya itu ada kayak berbulu gitu. Ini dia tidak setebal Hoya kayak Clemensiorum atau Calistophylla ya daunnya, tapi kaku. Tidak tebal tapi kaku. Lanjut, ini Hoya Curtisii. Ini juga termasuk Hoya yang aku sulit ngerawatnya. Daunnya sering rontok, sering kuning gitu. Tapi aku simpan di tempat yang tidak kena hujan juga sama. Kayak tiba-tiba langsung layu. Padahal penyiramannya aku atur juga. Jadi mungkin memang ada beberapa Hoya yang tidak cocok di iklim Hoya cultivar terutama ya. Tidak cocok di iklimnya Kalimantan. Karena Kalimantan itu kan kita itu panasnya luar biasa. Tapi hujannya juga banyak. Kayak beberapa hari ini, dalam 5 hari ini hujan terus dan hampir sepanjang hari hujan, cuma berhenti sebentar terus hujan. Jadi untuk Hoya yang tidak habitat aslinya mungkin bukan di sini tuh agak-agak sulit untuk bertahan. Lanjut, ini ada, tidak yakin sih sebenarnya, tapi ini latifolia, mungkin latifolia yang masih kecil. Sebelahnya ini ada Hoya wishlist lama aku. Ini lama nunggunya turun harga. Karena awal masuk ke Indonesia kayaknya harganya luar biasa mahal. Dan kemarin ini belinya berapa daun ya? 4 daun. Nah, sekarang sudah lumayan rimbun. Dan cocok juga kayaknya di iklim di tempat aku sini. Ini juga Hoyanya berbulu tuh, cakep sekali, unik. Daunnya tuh bentuknya agak persegi 4 gitu, makanya jadinya unik. Ini must have sih kalau suka Hoya. Wah, itu sudah ada mulai ada tumbuh sulur baru. Ya, happy juga digantung. Awalnya ini tidak aku gantung dan agak lama setelah digantung nih mulai tumbuh-tumbuh. Ini baru semua setelah digantung di sini. Sebelahnya ini, waduh, sudah merambat kemana-mana. Ini Hoya Plistolopis. Ini juga daunnya unik. Tuh, ini udah daun baru di sini. Ini fast grower, ini sama dengan Hoya sulawesiana tadi. Sedangkan Hoya sulawesiana tadi sama sekali belum mengeluarkan daun baru. Si Plistolopis ini banyak sekali sudah mengeluarkan daun baru. Nah, ini daun barunya semua yang setelah tumbuh di sini. Dan aslinya 2 yang besar itu berotot daunnya kalau besar. Ini kayak Hoya megalaster daunnya. Hoya finlansoniae. Ini jenis-jenis Hoya daun tebal tadi juga seperti Vitellionides, seperti Clemensiorum, seperti Calistophylla. Cakep. Kalau aku memang suka Hoya itu lebih kemilih daunnya ya daripada bunga.
Makanya aku sukanya jenis-jenis sebenarnya yang Hoya daun kekar gitu, daun tebal berkarakter. Lanjut kita pindah ke bawah lagi. Ini ada Hoya Hoya Aflambii, ini spesies Kalimantan. Ini daun barunya cakep banget tuh, silvernya full. Warna bunganya ini yang kuning full, bagus nih. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya, aku ada sharing bunga Aflambii ini. Lanjut sebelahnya ini ada Hoya Macrophylla variegata. Nah itu tadi karena Macrophylla di reclassified ulang, sebutannya sekarang Hoya latifolia outer variegated, variegatanya di luar. Jadi sebenarnya kalau kita tidak terlalu mau pusing dengan ID, ya nggak usah gitu, dinikmati aja apa juga sebutannya sudah enak disebut Macrophylla, ya Macrophylla gitu. Tapi kalau teman-teman jenis yang orang penasaran seperti aku ya, pengen selalu tahu ini ID-nya apa, dianya apa, makanya aku ikuti beberapa grup supaya lebih mengerti saja. Apalagi kalau spesies-spesies yang memang asli spesies daerah asalku Kalimantan sini ya, jadi aku benar-benar pengen tahu ID-nya. Sebelahnya punya Clemensium, ini Clemensium Sumatera. Clemensium ini pasti udah banyak yang suka ya, pasti sudah banyak yang punya juga. Nah ini daun pertamanya, ini aku beli satu daun kemarin, yang ini daun aslinya super tebal dan super kaku. Nah ini daun-daun yang udah tumbuh di tempat aku, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu tebal. Aku tidak tahu penyebabnya ya, tapi teori sementara aku itu karena subur, karena terlalu subur. Jadi Hoya itu kan menurut yang aku baca itu sebenarnya dia tidak bahasanya tidak rakus nutrisi ya, tidak memerlukan banyak nutrisi untuk hidup. Dia tuh lebih senang akan hidup dan tumbuh dengan baik tuh apabila dia itu nempel di pohon atau di turus atau di apa, akarnya itu memeluk gitu, dan lebih senang itu pertumbuhannya bisa maksimal. Nah tetapi karena kita sudah dirawat di rumah, biasanya kan kita medianya itu banyak nutrisi ya, terus dikasih vitamin lah, kasih pupuk, jadinya tumbuhnya itu berbeda dengan yang aslinya. Jadi lebih panjang atau lebih besar, tapi tidak tebal lagi. Jadi mungkin dia menyesuaikan nutrisi yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa sharing di kolom komentar ya. Nah, ini sebelahnya, ini aku belum tahu ID-nya. Kayaknya Clemensium Borneo, tapi nggak tahu, aku belum yakin. Ini aku dapat di sini sih, jadinya ada kemungkinan Clemensium Borneo. Nah sebelahnya ini sih cakep, si kekar. Ini Hoya undulata, splashnya agak pinkish ya, agak ngepink dia. Ini spesimen yang sangat besar sebenarnya tuh. Hoya undulata ini ya teman-teman, aslinya awalnya itu juga slow grower di aku gitu. Mau tumbuh ini awal ya, mau tumbuh daun baru itu, sulur baru itu juga awalnya lama. Nah terus aku pindahkan ke sini. Awalnya dia kan di teras ya, aku taruh di teras, tidak kena hujan, anginnya juga kurang. Kalau di teras itu lama gitu, jadi aku pindahkan ke depan sini, kena hujan, kena sinar pagi kalau di sini. Nah akhirnya tuh kayak lebih cepat gitu lah tumbuh sulur baru. Nah ini udah ada lagi satu tuh, ini ada lagi dua, cepet gitu, bener-bener cepet setelah dipindahkan ke sini. Berdasarkan pengalaman aku ya, ini aku kan awalnya pakai paranet ya, terus sekarang nggak lagi pakai, ini aku pakai shading dari pohon-pohon gitu, jadi tidak terkena sinar matahari langsung, tapi sinar matahari pagi dapat. Nah ini memang triksnya Hoya itu perlu matahari, perlu terang, dan perlu hujan sih kalau di tempat aku sini ya. Mungkin kalau teman-teman di daerah Jawa tidak terlalu berani terkena air hujan, karena kandungan air hujannya mungkin sudah tidak se-clean seperti kita di Kalimantan gitu. Kalau kita Kalimantan sini kan
udara di atas kita itu masih belum terkontaminasi dengan alur lalu lintas pesawat yang banyak atau pabrik-pabrik gitu. Jadi masih air hujannya itu masih cukup bagus untuk tanaman. Selanjutnya di atas ini Hoya Callistophila lagi. Nah, aku tuh karena saking senangnya Hoya Callistophila sampai beli dari beberapa tempat gitu loh untuk perbandingan. Nah, ini aku beli dari Jawa malahan ini. Itu memang aslinya dari Kalimantan, pindah ke Jawa, terus aku bawa balik lagi ke Jawa. Mau lihat perbedaannya. Tapi sebenarnya memang intinya sama sih, cuma memang karena dia tergantung habitatnya ya. Ini Callistophilanya benar-benar tipis sekali daunnya. Tapi dia walau karena tipis seperti ini, benar-benar super fast grower. Waktu aku beli dia tuh tidak sebanyak ini, dan ini tuh hanya dalam 3 bulan sepertinya itu udah udah super banyak daunnya seperti ini. Tuh banyak daun baru semuanya tipis, tapi tipis ini sama kayak daun biasa. Karena aku punya perbandingan Hoya aku yang lainnya itu sangat-sangat slow grower gitu, yang Callistophila khususnya, sehingga punya satu jenis ini yang fast grower tuh happy gitu bisa punya Hoya yang rimbun seperti ini. Awalnya aku tuh punya dua Hoya elliptica Borneo 2 pot, dan dua-duanya mati. Daunnya selalu gugur gitu loh. Padahal tidak layu atau tidak busuk, tapi tiba-tiba lepas aja dari batangnya, kayak rapuh gitu. Ini nih kalau dilihat beberapa not ini daunnya gugur. Nah, ini sudah alhamdulillah ini tumbuh daun baru, walaupun kayaknya karakternya beda ya. Selanjutnya ini verticillata SP Borneo. Ini yang spesiesnya Kalimantan. Karena verticillata ini dapat ditemukan bisa ditemukan di Pulau Jawa juga. Sebelahnya ini aku punya Obovata variegata. Nah, Obovata variegata malah di aku tuh lebih kayak fast grower gitu loh, daripada Obovata yang hijau tadi yang cuma satu daun tidak berkembang-kembang. Nah, yang ini kayak lebih happy. Dan ini baru juga deh. Awalnya cuma 2 daun. Dalam 4 bulan, kalau sampai sekitar 4 atau 5 bulan lah nih sudah banyak daun baru dan sulur aktif. Ini bagus. Ini must have sih kalau suka Hoya. Harganya juga sudah sangat terjangkau sekarang kalau dibandingkan dengan dulu. Sebelahnya ya aku punya Carnosa Crimson Queen, masih kecil juga. Ini di versi folia dari beli di Jawa. Nanti ntar aku punya di versi folia Borneo. Ini juga belum pernah berbunga. Ini sebelahnya ada Lacunosanya Borneo yang hijau. Terus sebelah sini ini kebanggaannya aku, Callistophila. Ini daun-daun barunya. Tuh, daun barunya mulai tumbuh-tumbuh splash gitu loh. Cakep. Tuh. Ini juga yang di atas 2 daun baru splash. Nah, sepertinya happy di sini. Kalau sudah rimbun seperti ini, aduh cakep. Sebelahnya ini ada Aflambii juga. Ini sih di belakang sini sudah banyak cacahan-cacahan sih. Ini Carnosa Crimson Queen, ini cacahan. Ini itu tadi di versi folia SP Jawa, tidak tahu Jawa apa. Ini Scorhetiniae. Di bawah sini ini sama Aflambii. Di sini aku punya Katzbergia. Katzbergia ini aku agak kesulitan ini ya, nyacahnya.
persentase hidup hasil cacahan itu agak-agak kurang bagus gitu, lebih banyak matinya. Ini Scohertiniae lagi. Di atas ada beberapa cacahan Weimaniae. Weimaniae itu splashnya tuh keren, apalagi kalau teman-teman beli yang sedang banyak beredar sekarang itu splashnya hampir full daun, itu cakep banget. Nah ini Hoya Bencai sama dengan ini, cakep. Bencai ini daunnya tebal juga, dia kayak cardboard juga. Terus ada splash di sini. Aku punya Hoya Beccarii. Dia daunnya agak beda dengan Beccarii tadi, dia lebih panjang. Feelsnya tapi sama aja, tebal, tapi tidak yang bukan jenis kaku. Lagi ya. Oh ya ini. Terus ini aku punya Hoya SP Tanggamus. Tanggamus ini juga sepertinya sih bagian dari Finlandsoniae juga. Tanggamus ini ya kayak Clemensiorum, Callistophila, jenis-jenis tebal, jenis-jenis daun berkarakter, Hoya berkarakter, jenis-jenis yang aku suka tuh. Cakep sekali, keker. Sebelahnya ini Aflambii lagi. Ini aku tidak tahu Hoya jenis apa. Ini tebal kayak sukulen. Ini Hoya yang aku belum namain sih, belum ketemu namanya. Sementara masih aku namain Hoya SP Bengkayang. Ada kemungkinan diversifolia, cuma masih belum yakin. Ini daun aslinya waktu beli. Ini aku beli waktu ada pameran di sini. Nah, pembelinya bilang, nah dia dapatnya dari Bengkayang. Bengkayang itu salah satu kabupaten di Kalimantan Barat sini juga. Makanya aku masih namain Hoya SP Bengkayang dulu. Daun lamanya ini tebal seperti sukulen dan sudah rimbun juga. Nah, kesananya itu aku banyak itu latifolia semua sampai atas. Terus di bagian sini ini juga banyaknya cacahan-cacahan dari di depan tadi ya. Oh, tapi ini ada satu yang ini Hoya Waliniana. Udah rimbun, ini udah berbunga, cakep. Di sini banyaknya Waliniana, itu juga Waliniana. Ini juga Waliniana. Nah, ini yang aku juga diversifolia yang aku ketemu di tempat kerja, di waktu aku survei untuk tempat wisata. Nah, ini daun barunya yang ini aku temu benar-benar mereka tumbuh di tebing gitu, tebal sekali kayak sukulen daunnya. Nah, tumbuh daun baru di tempat aku, gede tapi tipis. Terakhir ini yang di bawah-bawah pohon itu jambu. Pohon jambu sedang berbunga, harus dibungkus. Ini aku taruh Hoya beberapa Hoya di bawah pohon jambu ini. Hoya Sunrise udah rimbun banget, udah sering berbunga. Paling mudah berbunga ini buat pemula, coba deh perawat Sunrise dulu. Ini juga Sunrise. Dan ini terakhir ini juga Hoya Meredithii nya Borneo, kata yang jual sih langka jenis Meredithii Borneo ini. Ini aku beli sebenarnya benar-benar fresh cutting, belum punya akar. Nah, sekarang tuh alhamdulillah sudah punya akar. Mudah-mudahan segera tumbuh daun baru di sini. Sekian dulu video kali ini. Aku senang sekali hari ini bisa sharing ke teman-teman semua Hoya-Hoya perawatan aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan aku senang sekali karena sekarang itu sudah makin banyak sekali penggemar Hoya, tidak hanya Aroid saja gitu. Jadi semakin peluang untuk tanaman ini terestorasi, terlestarikan itu semakin besar dengan semakin banyaknya yang memelihara dan meminatin Hoya. Nah, karena teman-teman, aku
asli dari Kalimantan sendiri. Aku melihat sendiri gitu, di Kalimantan itu hutan sudah terdegradasi dengan cukup parah, beralih fungsi lahannya itu jadi kebun, sehingga habitat asli hoya-hoya ini otomatis hilang. Karena mereka kan hidup di pohon, epifit di pohon-pohon besar, sementara ketika alih fungsi lahan, pohon-pohon itu ditebang semua. Jadi dengan adanya tren hoya seperti sekarang itu benar-benar membahagiakan gitu. Jadi terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat semua ahli-ahli hoya yang sudah membuka ruang diskusi ya, untuk kita bisa mengerti ID dari hoya-hoya yang kita punya, sehingga lebih mengidentify kita. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Melestari. Hai, assalamualaikum.